Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, jika kuota BBM subsidi jenis solar dan Pertalite berpotensi habis sebelum akhir tahun ini. Dari hasil perhitungan yang dilakukan, diketahui bahwa konsumsi bulanan BBM subsidi mencapai 2,4 juta kiloliter per bulan. Sri Mulyani mengatakan, kuota solar subsidi yang dialokasikan pemerintah adalah 15 juta kiloliter di tahun ini. Namun, hingga Juli 2022 sudah habis 9,88 juta kiloliter. Sementara Pertalite yang dialokasikan 23 juta kiloliter hingga Juli 2022 sudah habis 16,84 juta kiloliter. Melihat tren ini, maka diperkirakan kuota solar subsidi akan habis Oktober. Bahkan Pertalite justru lebih cepat dan akan habis pada akhir September 2022. Sang Bendahara Negara menambahkan, harga jual Pertalite saat ini Rp7.650 per liter. Sementara harga keekonomian telah mencapai Rp14.450 per liter. Sedangkan solar subsidi saat ini dijual Rp5.150 per liter dengan harga keekonomian mencapai Rp13.950 per liter. Sri Mulyani juga menyebut BBM subsidi justru banyak dinikmati oleh masyarakat mampu. Ini terlihat 80 triliun rupiah subsidi Pertalite justru dinikmati oleh rumah tangga dengan penghasilan tinggi. Pemerintah Indonesia dikabarkan ingin mengimpor minyak mentah murah dari Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teguh Faizasyah, menjelaskan jika rencana ini harus dijawab oleh pelaku bisnis di pasar bebas. Teguh menyebutkan Kementerian Luar Negeri akan membantu memfasilitasi dari sisi diplomasi. Teguh menambahkan, dalam konteks diplomasi ekonomi, Indonesia dengan segala upaya mencoba alternatif sumber-sumber energi yang dapat menjangkau kebutuhan dan harga lebih ekonomis. Sebelumnya, niat Indonesia melakukan impor minyak mentah dari Rusia diungkap oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Ia mengatakan jika Presiden Jokowi telah menyetujui rencana impor minyak Rusia. Menurut Sandiaga, minyak Rusia lebih murah 30% dari harga pasar internasional. Namun, meski jauh lebih murah, ada kekhawatiran mengenai sanksi embargo oleh Amerika Serikat yang bisa saja meluas ke aliansi baratnya. Pemerintah bakal menjual minyak makan merah atau M3 sebagai alternatif dari minyak goreng kelapa sawit mulai 2023 dengan harga Rp9.000 per liter. Teten menjelaskan, setiap 1.000 hektar perkebunan sawit, koperasi akan membangun satu pabrik minyak makan merah. Artinya, setiap 2 kecamatan bakal ada satu pabrik minyak merah. Dengan begitu, biaya logistik minyak merah akan lebih murah ketimbang ongkos pengiriman minyak goreng biasa. Produk minyak makan merah ini akan mulai diedarkan pada Januari 2023. Pabrik minyak makan merah akan dibangun mulai Oktober oleh 12 koperasi di Sumatera Utara. Total produksinya pun direncanakan bakal mencapai 10 ton per hari untuk 2 kecamatan di daerah pabrik. Rumah tangga di Inggris berisiko jatuh ke dalam krisis energi pada musim dingin ini, di mana tagihan energi akan melonjak 80% pada Oktober mendatang di masa cuaca dingin yang mendorong permintaan energi. Regulator energi Inggris mengumumkan jika tagihan energi akan naik dari 1.971 pound sterling menjadi 3.549 pound sterling per tahun. Tagihan yang meroket juga dilaporkan mengancam pemasok listrik Inggris dengan meningkatkan utang yang tidak dapat dilunasi. Harga gas melonjak ke rekor tertinggi selama tahun lalu akibat permintaan global yang lebih tinggi, khususnya di Eropa. Sementara penurunan pasokan gas dari Rusia menyusul serangan ke Ukraina juga menyebabkan kenaikan harga listrik. Sebelumnya, pemerintah mengumumkan akan memberikan hibah 400 pound sterling untuk semua rumah tangga Inggris selama 6 bulan dari Oktober tahun lalu untuk membantu tagihan dengan tambahan 650 pound sterling untuk 8 juta rumah tangga yang rentan. Ekonomi Amerika Serikat pada kuartal 2 2022 menyusut 0,6% secara tahunan. Angka ini naik dari perkiraan kontraksi 0,9% bulan lalu menurut data Departemen Perdagangan Amerika Serikat.
Kuartal pertama tahun ini, produk domestik bruto Amerika Serikat turun 1,6% dan menjadi yang terburuk sejak 2020. Saat itu, sebagian besar negara dikunci karena penyebaran virus corona. Penurunan PDB real ini mencerminkan penurunan investasi persediaan swasta, investasi tetap rumah tangga, pengeluaran pemerintah federal, dan sebagainya. Namun, di sisi lain, pendapatan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan dalam produksi barang dan jasa naik 1,4% secara tahunan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bersikeras ekonomi negeri Paman Sam tidak dalam resesi meskipun 2 kuartal berturut-turut tumbuh negatif. Biden menjelaskan angka pengangguran yang rendah, pertumbuhan upah, dan belanja konsumen yang kuat menjadi penanda ekonomi Amerika Serikat tidak mengalami resesi meskipun terkontraksi. Tercatat, data Departemen Tenaga Kerja terkait mengajukan pengangguran turun 2.000 secara mingguan menjadi 243.000 klaim.